Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia menjadi pria sejati. Menjadi laki-laki itu adalah kelahiran, tetapi menjadi pria sejati itu adalah pilihan. Jadi kita yang menentukan. Jadi kalau lahir laki-laki itu benar-benar karena kelahiran, Bapak Ibu. Saudara tidak bisa memilih saya menjadi cewek atau menjadi cowok. Tapi kalau menjadi pria sejati itu pilihan saudara. Kita langsung buka kepada Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi supaya juga suami istri tidak bercela. Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi acuan untuk sikap suami terhadap istrinya. Kenapa demikian, Pak? Karena memang hubungan suami istri sama persis seperti hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah mempelai Kristus. Karena itulah peran Yesus memperlakukan gereja itu sama dengan peran suami memperlakukan istrinya. Itulah sebabnya tiga hal tadi. Jadi Yesus menguduskan gereja, maka juga sama juga suami juga menguduskan istrinya. Kristus menyucikan lewat firman, maka juga suami menyucikan lewat ucapannya. Kalau ada salah dikoreksi. Demikian yang ketiga, supaya juga menjadi sempurna. Gereja tanpa cacat celah, hal yang sama juga keluarga menjadi bebas cacat celah. Tapi kenyataannya apa terjadi Bapak Ibu? Dalam perkawinan, dalam keluarga, seringkali suami itu pasif diam. Sebaliknya yang terjadi, istrinya yang lebih banyak berbicara Bapak Ibu. Tetapi nggak tahu gimana ya, perintah firman harusnya suami yang berbicara. Tapi kenyataannya dari hasil satu penelitian Bapak Ibu, bahwa dikatakan bahwa seorang wanita punya kemampuan berbicara lebih dari 100.000 kata per hari. Sedangkan kalau pria kurang dari 50.000 kata per hari. Seringkali kondisi ini bisa berbahaya Bapak Ibu. Kenapa bisa berbahaya? Iya, mungkin suami bekerja dari pagi sampai sore, dia sudah memanfaatkan jatah dia untuk berbicara 50.000 kata tadi Bapak Ibu. Ya, sebaliknya di rumah istrinya belum ngomong sama siapapun Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya ketika suaminya pulang kerja di kantor, ucapannya sudah habis, udah dipakai semua saat dia kerja. Ya, suami sampai di rumah, istrinya pingin ngajak ngobrol suaminya. Dan seringkali ini hal yang terjadi. Suaminya di rumah tidak banyak ngomong lagi, megang koran, istrinya ngajak ngobrol. Tadi anak kita berantem di sekolahnya. Tadi juga belanja harga bawang naik. Kok bisa gitu ya? Ya, suaminya hanya ngomong, istrinya sudah cerita. Tadi tetangga kita ada ngomong gini, ada obral di sana toko sana. Yuk temani saya. Suaminya bilang, suaminya hanya ngomong gitu kenapa? Sudah kehabisan ngomong. Udah habis stoknya 50.000 di kantor Bapak Ibu. Sedangkan istrinya masih punya stok 100.000. Itulah sebabnya seringkali karena tidak ini disadari, istri akan berkata, suami saya sekarang jadi dingin. Sebaliknya suami berkata, istri saya di rumah bawelnya minta ampun, ngomong terus. Lalu ya Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena kondisi tadi Bapak Ibu. Itulah sebabnya suami juga ketika pulang kantor harus disisain sedikit stok kata, supaya bisa sedikit ketika istri ngomong, anak kita tadi berat, loh terus gimana dong hasilnya? Dihukum nggak dia? Atau gimana? Merasa istrinya itu dihargai. Ya Bapak Ibu. Ketika juga istri ngomong, tadi harga bawang naik, suaminya bisa berkata, nggak ada masalah mama, gaji saya juga lagi naik ini. Jadi minimal ada sahutan gitu. Nggak ngomong, mau atur aja. Haleluya. Seringkali kan bapak-bapak kalau sudah di rumah megang koran gitu, jawabannya gitu. Udah habis stok ya. Ya Bapak Ibu, udah habis stok ya. Tapi istrinya masih punya banyak stok. Ya, 100.000 siap dikeluarkan bertubi-tubi. Haleluya Bapak Ibu. Nah, itulah kenyataannya. Jadi ini berdasarkan penelitian. Dan karena itulah suami istri ketika menyadari demikian bisa mengatur satu strategi supaya bisa ada saling pengertian. Amin Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa suami juga jangan diam, harus ngomong. Kalau seandainya dia melihat istrinya melakukan kesalahan, harus ngomong. Jangan didiamkan saja. Tapi ya itu tadi, pulang kerja kadang-kadang suaminya udah malas ngomentari Bapak Ibu, udah capek ngomong ya, haleluya, udah habis stok ya, haleluya. Ada itu yang sering bermasalah di kemudian. Tapi ada satu lagi penelitian
penelitian, ini ilmiah juga Bapak Ibu. James Lynch berkata, ini seorang dokter, seorang peneliti yang juga penulis buku, berkata begini, ini hasil penelitiannya. Kapan saja orang berbicara, tekanan darahnya naik. Tapi itu bukan hal yang negatif Bapak Ibu, itu justru positif. Tapi naiknya nggak terlalu tinggi. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berbicara tapi memendam semuanya. Jadi ada masalah, dipendam. Mana? Mendam. Nggak ngomong gitu Bapak Ibu. Itu justru tekanan darahnya menjadi berbahaya. Dan hasil penelitian statistik berkata juga bahwa para wanita hidupnya lebih lama. Kenapa lebih lama? Lebih banyak ngomong. Ya Bapak Ibu, laki-laki justru banyak pria mengalami stroke, mengalami serangan jantung dibandingkan wanita. Kenapa? Lebih banyak dipendam. Masalahnya nggak dia ngomongin, tapi dipendam. Akhirnya apa? Stroke dia, stres dia, stres sendiri Bapak Ibu. Itu hasil penelitian ilmiah loh Bapak Ibu. Karena itulah Bapak-bapak, mari baca juga kita ngomong. Amin. Tapi bukan berarti saudara jadi pendeta semua, enggak, nanti saingan banyak. Oh bukan Bapak Ibu, bukan. Amin Bapak Ibu, kita bisa ngomong lah, ngomong apa adanya juga, kita bisa menanggapi, kita ngeresponi istri kita. Karena itulah pria juga perlu pemahaman tentang wanita. Kadang-kadang ibu-ibu aneh juga Bapak Ibu, kalau ada pesta selalu ngomongnya belum ada baju, padahal bajunya sudah 2 lemari Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang ada pesta, temannya, Pak ayo kita pergi belanja. Loh kenapa? Iya, saya mau ke pesta. Loh itu kan banyak, ada baju. Enggak, udah nggak enak lagi bajunya, kita beli yang baru, udah nggak ada baju lagi. Nggak ada baju, padahal sudah 2 lemari Bapak Ibu. Karena itulah bapak-bapak juga harus ngerti wanita. Ya, kadang-kadang yang diajak hanya beli blus saja Bapak Ibu, tapi ternyata blus dan kawan-kawan. Beli blus, oh sekalian pasangan roknya, oh sekalian pasangan antingnya, oh klasik, waduh. Jadi bukan satu toko Bapak Ibu, nyari blusnya sudah beberapa toko, belum lagi aksesoris dan segala macamnya. Nah itu suami harus enjoy. Ya Bapak Ibu, harus mengerti wanita. Ya jangan kalau kita memang nggak kuat jalan, oke, ya suaminya nongkrong di Starbucks misalkan, asik. Jangan jadi porter juga, repot juga itu Bapak Ibu. Ngangkut-ngangkut tas istrinya, wah itu, haleluya. Ya nikmatin aja, kita mengerti bahwa seringkali wanita memang ingin tampil indah. Amin Bapak Ibu, tampil yang berbeda. Karena itu jarang sekali mereka memakai baju berulang-ulang. Kalau saya paling senang pakai baju berulang-ulang. Karena apa? Ketika saya cocok, pakai terus itu. Ya ngapain coba yang baru? Ini sudah enak. Haleluya Bapak Ibu, haleluya. Iya, tapi kalau wanita seringkali, apalagi kalau ada kembarannya di kantor ya, wih, teman saya pakai pakaian yang sama itu. Aduh gimana nih? Ini beli kodian kali ini. Haleluya Bapak Ibu, iya kan? Seringkali gitu, iya. Istri saya demikian Bapak Ibu. Ketika dia lagi pakai baju baru, kayaknya dia senang. Tapi ketika dilihat temannya mirip, wah, langsung gak pernah lagi dipakai. Haleluya Bapak Ibu. Langsung gak pernah lagi dipakai. Kenapa? Merasa saingan. Ya. Karena itulah pria harus memahami wanita. Dan itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Coba kita lihat ayatnya lah. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau dalam bahasa aslinya, ini ditulis dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, bijaksana tadi bukan berarti kita mendapatkan pewahyuan dari Allah. Kalau pewahyuan dari Allah itu ditulis Ibraninya Bapak Ibu, itu epi. Ternyata ditulis dalam kata Ibraninya adalah kenosis. Itu adalah pengertian umum. Artinya suami memahami istrinya sebagai wanita. Kalau pria kadang-kadang pakai baju sederhana aja sudah cukup. Tapi kalau wanita kadang-kadang perlu dengan aksesoris dan segala macamnya. Udah Bapak Ibu? Nah itu juga suami harus memahami. Kadang-kadang juga dandannya suami hanya 5 menit, istri bisa 2 jam. Serius itu. Serius. Benar ada 2 jam Bapak Ibu. Nah suami kadang-kadang, cepat mama ini sudah terlambat. Ya ntar ini belum selesai dandannya. Ntar. Papa kan pingin istrinya kelihatan cantik. Haleluya Bapak Ibu. Nah itu yang perlu pemahaman. Haleluya Bapak Ibu. Kadang-kadang suami kan gak sabaran. Ya kan, kalau cowok itu, kalau dandan, mana ada dandan cowok ya. Udah Bapak Ibu, paling 5 menit sisiran, mungkin pakai, ya kayak saya itu, hairspray, paling cuma berapa detik gitu, seret, sudah selesai. Nah kalau ibu-ibu, dandannya wah loh, segala macam. Apalagi kalau membuat jambul katulistiwa. Kayak Syahrini. Apalagi bulu mata anti badai. Sekalian aja anti nyamuk. Ya, karena itulah mari bapak-bapak juga punya pengertian sehingga ada sukacita, ada damai di dalam keluarga, saling pengertian. Amin Bapak Ibu. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mantap lah. Yang kedua kita lihat bahwa awal manusia juga jatuh dalam dosa,
Itu karena laki-laki nggak ngomong. Coba kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau seandainya Adam tidak memakan, manusia jatuh dalam dosa nggak Bapak Ibu? Kalau seandainya Adam hanya Hawa saja makan, jatuh dosa nggak manusia? Tidak. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata, istri yang tidak percaya dikuduskan oleh suaminya, atau sebaliknya. Jadi ketika Hawa melanggar, dikuduskan oleh Adam. Tapi ketika dua-duanya makan, amblas. Iya, kalau seandainya hanya Hawa yang makan Bapak Ibu, Adam berkata, jangan, nggak jatuh dosa manusia. Kenapa? Istri yang tidak percaya atau istri yang berdosa dikuduskan oleh suaminya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, iya. Tapi ketika dua-duanya, udah, siapa lagi? Ya Bapak Ibu, siapa lagi yang mengurus? Amblas. Dan Adam tanpa komentar. Ketika dicobai oleh ular juga, diam aja dia Bapak Ibu. Ya itu tadi, karena sudah ngasih nama jutaan hewan di dunia. Jadi ucapannya sudah overstock, udah kelebihan Bapak Ibu, sudah kelebihan. Karena itulah suami juga harus berbicara ketika istrinya sudah melakukan kesalahan atau juga melakukan dosa. Harus ngomong. Haleluya, karena itu yang dikatakan dalam Efesus tadi, bahwa Tuhan Yesus itu adalah menyerahkan nyawanya untuk menguduskan jemaat, memandikan dengan air dan firman-Nya, dan supaya gereja itu tidak bercacat celah. Hal yang sama juga terjadi pada suami dan istri. Suaminya menguduskan istrinya, menyucikan dengan ucapannya, dan juga agar mereka menjadi keluarga yang bebas cacat celah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena suami harus ngomong. Jangan seperti Adam, bukannya ngomong, ikutan makan. Wah, amblas dia. Nah, mungkin saja pada saat Allah memberikan larangan untuk makan buah pengetahuan itu, Hawa belum diciptakan. Lah memang belum diciptakan Bapak Ibu. Ya, mungkin Adam belum berbicara kepada Hawa. Ya, mungkin juga karena dia lelah ngasih nama hewan-hewan di dunia. Mungkin saja Adam berbicara tetapi Hawa tulalit. Ya, tidak ngerti Bapak Ibu. Bisa saja sehingga dia bisa terkecoh oleh ular iblis. Nah, ada keunggulan wanita dalam hal interaksi berhubungan dengan orang lain Bapak Ibu. Kenapa mereka lebih peka dalam interaksi? Karena mereka diambil dari dekat hati. Jadi mereka main perasaan Bapak Ibu. Wanita lebih banyak main perasaan karena dekat hati Bapak Ibu. Karena itulah istri bisa menolong suaminya dalam interaksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain Bapak Ibu. Seringkali istri kita menjadi pembisik bagi suaminya. Hati-hati sama itu, kok kayaknya saya merasa nggak enak tuh. Jadi istri biasanya lebih peka. Seringkali lebih peka demikian. Dan saya juga sudah ngalami, bahkan juga saya juga melihat, bahkan Bapak Gembala Sidang kita Bapak Ibu, Ibu Pareji itu pembisik yang nomor wahid. Ketika ada masalah, beliau bisa, Pak, itu lihat itu Pak, itu lihat itu Pak. Gitu biasa Ibu manggil Pak Pareji, lihat itu Pak. Jadi ada kepekaan lebih Bapak Ibu. Karena itulah luar biasa sekali kalau seandainya suami istri ada sepakat. Itulah sebabnya ketika suami istri sepakat pada saat awal diciptakan, mereka berkuasa atas bumi. Tapi ketika suami sudah menyalahkan istri, dia wanita ini yang memberikan saya buah itu, maka saya makan, maka saya dosa. Wah, sejak itulah langsung ada kutuk Bapak Ibu. Ya, karena itulah suami istri harus sepakat supaya bisa saling ngisi, supaya mereka bisa berkuasa dalam kehidupan. Amin. Coba kita lihat bahwa suami istri awalnya diciptakan berkuasa. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan. Ya, tuh berkuasa atas bumi itu Bapak Ibu. Dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuh awalnya ketika Adam dan Hawa dipersatukan, mereka berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas burung-burung, berkuasa atas bumi. Tapi ketika mereka saling menyalahkan, tidak lagi seia sekata, maka di saat itulah kutuk. Ayat selanjutnya saudara akan menemukan ayat-ayat tentang kutuk. Kenapa? Mereka tidak berkuasa lagi, tapi mereka mengalami kutuk dalam kehidupan. Amin. Para pria berpikir dan berbicara lebih pakai akal dan pikiran mereka Bapak Ibu. Wanita berbicara dan berpikir lebih kepada perasaan hati mereka. Apa keuntungannya Pak? Keuntungannya adalah wanita lebih cepat dalam hal rohani. Itulah sebabnya Bapak Ibu, wanita cenderung umumnya lebih cepat bertobat dibanding suaminya. Bahkan di gereja kita loh Bapak Ibu, gereja kita juga. Siapa duluan Kristen? Bapak atau Ibu? Pak Haji? Ibu. Ya Bapak Ibu? Ibu kan? Ibu. Thomas bangun, siapa duluan? Ibunya. Ibunya jadi pendoain suaminya. Amin Bapak Ibu? Iya. Kenapa ibu lebih atau wanita lebih peka? Karena mereka lebih banyak perasaan, main perasaan. Dan di sini secara kerohanian Allah menyentuh manusia.
Kenapa? Karena Yesus juga berkata, barang siapa yang percaya kepada aku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Wanita lebih banyak main hati, main perasaan, Bapak Ibu. Karena itulah wanita lebih cepat bertobat dibandingkan suaminya. Saudara lihat itu? Iya. Saudara bisa lihatlah sekeliling saudara, di lingkungan saudara lihat, lebih dulu biasanya istrinya bertobat. Lihat Bapak Ibu, coba kita lihat ayatnya lah. Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi ini ngomong sebelum Yesus mati dan bangkit. Tapi sekarang Yesus telah mati dan bangkit, maka Roh Kudus telah datang. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya karena wanita cenderung berbicara tentang hati, maka Roh Kudus cenderung lebih cepat menjamah mereka. Karena itulah cenderung istri-istri lebih cepat bertobat dibandingkan suaminya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, anugerah itu cuma-cuma. Tapi cuma-cuma bukan berarti murahan, tapi justru mahal karena ditebus oleh darah Yesus. Coba kita lihat Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi walaupun cuma-cuma bukan berarti murahan. Seringkali orang ketika dia dapatkan cuma-cuma dianggap sepele, Bapak Ibu. Banyak nggak tahu gimana. Ini satu penelitian juga. Banyak suami-suami mengikuti seminar kepribadian, seminar tentang hubungan dengan orang lain. Padahal dia mendapatkan materi yang sama di rumahnya secara gratis dari istrinya. Amin Bapak Ibu. Tetapi karena dia bayar, dia mendengarkan apa yang dikatakan seminar. Istrinya gratis, maka dia cuekin istrinya. Padahal materinya sama Bapak Ibu. Cuma karena istrinya gratis memberikannya, seakan-akan murahan. Padahal sama. Nah, ada satu hal lagi yang menarik antara pria dan wanita. Wanita itu orientasinya kepada orang. Itu sebabnya kalau wanita memilih tontonan, pasti selalu yang berkaitan dengan emosi. Nah, kalau bapak-bapak suka hobi bola, nonton bola, bahkan juga ngelembur, bagaimana cara menarik istri saudara ikutan nonton menemani saudara? Maka saudara manfaatkan bahwa wanita cenderung orang. Jadi, kalau wanita istrinya diajak nonton bola, pasti dia bosan melihat orang-orang lari-lari kejar-kejar bola, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Iya kan? Tapi saudara cerita secara personal. Saudara cerita kepada istri saudara demikian. Lihat itu yang nomor 10. Itu tuh dia punya 3 anak, tapi istrinya pergi meninggalkan dia. Langsung istri saudara pasti tertanya, yang mana? Yang mana? Pasti gitu. Pasti gitu Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ceritanya personal. Amin. Iya Bapak Ibu. Pasti langsung tertarik. Jangan cerita pertandingan skor, nggak ada artinya tuh. Tapi cerita tentang orang. Lihat tuh nomor 12. Itu gajinya luar biasa. Sampai dia bisa buat rumah 10, istrinya juga 10. Yang mana? Pasti gitu Bapak Ibu. Jadi jangan cerita bolanya, cerita pemainnya, itu personalnya itu apa. Pasti terus saudara tertarik. Langsung dia, oh ya bener. Ya Bapak Ibu. Kalau laki-laki terbalik Bapak Ibu, nggak peduli mau istri 10, mau dia tinggal istri, yang penting cetak gol nggak dia. Iya, benar Bapak Ibu. Kalau laki-laki gitu, nggak peduli masalah pribadinya apa, yang penting dia produktif untuk menghasilkan gol. Karena pria orientasinya pekerjaan, kalau wanita orientasinya person, orang. Jadi pribadinya saudara cerita makin banyak tentang pribadi pemainnya, istri saudara pasti nemani saudara sampai malam itu, sampai pagi malah. Iya, jangan cerita hanya skornya, nggak ada artinya tuh. Iya Bapak Ibu, cerita tentang tuh nomor 11 itu, waduh, playboy itu, pacarnya di mana-mana, setiap tikungan jalan ada. Pasti terus saudara pasti tertarik Bapak Ibu. Kalau saudara ingin ngajak istri saudara nonton bola, ngomong secara person, pemainnya apa? Ya Bapak Ibu, di balik pemain itu apa? Jangan ngomong hebat hat-tricksnya gimana lah, tendangan pojoknya gimana. Apa itu? Haleluya Bapak Ibu. Tapi yang melibatkan emosi itu menarik wanita. Itulah sebabnya wanita sangat tertarik kepada sinetron. Benar? Sinetron kan yang menggoyang-goyang emosi saudara. Haleluya Bapak Ibu. Ya, amin. Iya, kalau laki-laki nggak akan bakal tertarik sinetron. Bapak Ibu, iya. Yang tertarik yang hal-hal yang masalah produktif, gol, hebat, luar biasa. Nah, itu kayak gitu Bapak Ibu. Beda. Amin. Jadi saudara sekarang sudah tahu caranya kan? Haleluya. Nah, itu saudara bisa taktik demikian.
cari pemain yang banyak kasus. Cerita istri saudara, pasti istri saudara mau nonton, nemani saudara. Amin. Nah, itu caranya. Haleluya. Jadi karena wanita tertarik kepada orangnya secara emosi. Amin. Haleluya. Sedangkan pria itu berorientasi kepada pekerjaannya. Itulah sebabnya pendekatan personal lebih memikat wanita. Dan iblis tahu itu. Itulah sebabnya iblis mendekati, menggoda lewat tampilan yang menarik, Bapak Ibu, dengan baik, terkesan baik. Dan itulah menjadi cara untuk dia bisa ngomong kepada Hawa, dan akhirnya Hawa jatuh. Nah, para suami mungkin menuntut istrinya sempurna seperti yang dikatakan di dalam Amsal. Coba kita lihat Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 12. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini sebenarnya sampai ayat 30, Bapak Ibu. Wah, panjang sekali. Tetapi bagaimana agar suami bisa mendapatkan istri yang cakap seperti ini? Kuncinya di ayat 31. Kita langsung loncat ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Maksudnya apa? Suami harus juga murah hati untuk memuji istrinya. Jadi kalau masakannya enak, ya katakan enak. Jangan katakan, masakan mama gitu aja, kalah dengan restoran sederhana. Wah, emangnya saya koki apa? Jadi katakan aja apa adanya. Muji. Wah, dandanan mama sekarang keren. Kayaknya kita pacaran lagi nih. Jadi puji. Kadang-kadang suami itu pelit banget memuji, apalagi kalau dibandingkan dengan mamanya. Waduh, banyak juga suami lebih cepat dan lebih banyak memarahi kesalahan istrinya. Yang menyakitkan adalah jika suami selalu membandingkan kesalahan istrinya dengan kebaikan-kebaikan mamanya. Wah, mama saya dulu pintar masak, kamu masak air aja gosong. Mari, jangan membanding-bandingkan dengan mama kita. Ya, kalau suami suka banding-bandingkan, ngapain kawin? Sekalian aja terus jadi anak mama. Lah iya dong. Ngapain dia terus banding-bandingkan bawa-bawa nama mamanya? Masakan kamu, mama saya lebih enak. Dandanan kamu, mama saya lebih cantik. Waduh, segala macamnya, mama. Udah jadi anak mama aja terus. Ya jangan kawin loh. Ya ngapain kalau terus-terus ngomong mama? Benar? Haleluya, Bapak Ibu. Lah iya, jadi anak mama aja terus. Haleluya, karena itu bisa menyakitkan istrinya. Amin, Bapak Ibu. Iya, dibanding-bandingkan. Emangnya saya ini apa dibanding-bandingkan? Inilah menjadi rahasia menjadi pria sejati. Hari ini kita bisa belajar. Mari, suami juga menguduskan. Mari, jika istri saudara ada kesalahan, ucapkan. Jangan malas berbicara. Jangan sampai terulang seperti kasus Adam dan Hawa. Dan juga mari gampang memuji, sehingga sungguh-sungguh ada damai sejahtera. Istri kita menjadi istri yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.